Hello, welcome to back my channel. Kali ini aku mau ngasih tahu kalian atau mau ngenalin beberapa tools yang ada di Pixellab. Kali ini aku mau ngenalin beberapa menu-menu yang ada di Pixellab. Yang pertama itu adalah ukuran background. Pertama, untuk mengubah ukuran background, kita harus klik menu terlebih dahulu, yaitu ada di pojok kanan atas atau titik 3 yang ada di atas. Kita pilih ukuran gambar atau ukuran image, kita pilih. Misal kita ingin custom, kita bisa custom. Misal kita ingin pilih YouTube thumbnail, kita bisa, Facebook cover art juga bisa, dan lain sebagainya. Oke, aku udah pilih yang itu aja. Untuk mengubah background, kita bisa memilihnya di menu yang ada di bawah, player yang ada di bawah ini. Oke, setelah kita klik, kita bisa pilih gambar atau background ini menjadi warna lain. Contoh, kita pilih warna, kita pilih warna semuanya atau gradient, kita bebas memilih. Kali ini aku mau pilih warna, contoh aku mau pilih warna biru muda. Oke, kita klik centang boleh. Untuk memilih warna lain, kita juga bisa pilih di color juga. Untuk transparan, kita juga bisa pilih transparan seperti ini. Contoh, ketika kalian ingin membuat twibbon atau logo-logo yang tanpa background, itu bisa kalian pilih transparan seperti itu. Karena aku tidak ingin transparan, maka aku pilih color. Untuk menambahkan beberapa icon yang ada di Pixellab ini, yang ada di background kita bisa pilih shapes, menu yang ada di bawah yang tengah ini, yang berbentuk persegi 6. Kita klik ya. Nah, maka akan muncul stiker impor. Impor ini berarti kita mengimpor gambar atau beberapa icon yang kita pilih dari perangkat yang kita punya, atau diambil dari galeri seperti itu. Draw, kita bisa melukis di sini atau terserah apa. Shapes, kita berarti memberikan icon bentuk-bentuk yang udah di custom di Pixellab itu sendiri. Oke, karena ini yang biasa digunakan yaitu adalah stiker import draw shapes, maka aku akan ngasih tahu kalian mengenai 4 icon tersebut. Yang pertama itu stiker. Nah, kita bisa pilih stiker di sini, ada banyak. Contoh stiker ini mahkota, kita bisa perbesar juga bisa. Ada kacamata dan lain sebagainya. Emoji juga terdapat di sini. Kita bisa pilih klik emoji tersebut. Oke. Kita bisa pilih apa aja di sini. Karena aku tidak ingin memilih emoji, maka aku klik tanda silang ini ya, teman-teman. Untuk menambahkan icon gambar atau beberapa icon yang kita miliki di galeri, kita berarti klik impor. Klik impor. Lalu kita pilih beberapa icon di sini. Contoh, aku mau ngasih icon lokasi. Nah, ini udah berbentuk PNG ya, teman-teman. Jadi backgroundnya itu sudah otomatis tidak ada. Klik OK. Nah, seperti ini contohnya, teman-teman. Untuk icon seperti ini kita bisa edit, teman-teman. Nah, ketika kita posisinya berada di icon, maka kita bisa mengeditnya. Ketika tidak berada di icon berarti tidak bisa. Contoh kita tidak ada di icon ya, berarti kita klik di sembarang tempat nih. Nah, otomatis kita tidak memilih icon tersebut, berarti kita tidak dapat mengeditnya. Ketika kita ingin mengedit icon tersebut, maka kita klik icon tersebut.
klik seperti ini. Maka kita dapat mengeditnya teman-teman. Contoh color, misal kita mau ubah colornya nih. Nah, otomatis semua colornya sama. Contoh warna biru, warna hitam, atau warna apa terserah teman-teman. Misal tidak menginginkan, berarti tidak usah memilih color tersebut. Jika ingin mengasih bayangan atau memberikan bayangan agar terlihat lebih hidup, kita bisa geser menu pengeditan. Kita pilih shadow. Nah, di sini kita akan mendapatkan sebuah bayangan ketika kita ini memilih enabled ya teman-teman. Klik enabled. Nah, seperti itu. Misal kita ingin warnanya putih bisa, warnanya hitam bisa, merah bisa, ungu bisa, dan lain sebagainya. Seperti itu. Untuk mengubah icon ini menjadi 3D, maka kita pilih 3D shapes. Kenapa nggak 3D rotate? Karena kita nggak akan mengubah rotasinya, hanya mengubah bentuk shapes-nya tersebut. Maka kita pilih 3D shapes. Kita klik enabled. Nah, seperti itu. Kita bisa atur kesesuaian ini, depth-nya atau apanya itu, darken bisa atau apa itu bisa. Contoh kita mau miringin seperti ini juga bisa. Kita mau miringin ke samping seperti ini juga bisa, atau miringin ke sini juga bisa. Semuanya ini sudah terdapat di menu icon tersebut. Oke. Seperti ini ya. Contoh kita ingin memotongnya beberapa bagian tersebut, kita bisa klik crop teman-teman. Crop seperti ini. Maka secara otomatis iconnya hanya setengah karena kita udah crop seperti itu. Oke. Ada lagi untuk mengatur posisi. Misal kita akan mengatur posisi ini secara manual di tengah-tengah. Kita jangan pilih position, tapi kita pilihnya relative position. Ini secara otomatis ketika kita memilih untuk di bagian kiri, maka otomatis ke kiri. Ketika kanan juga ke kanan. Nah, ketika di tengah-tengah, berarti kita memilih di tengah-tengah. Karena ini tengah-tengah, rata tengah kanan dan kiri, itu kita pilih di atas. Jika tengah di atas dan bawah, kita pilih di bagian bawah. Seperti itu. Nah, ini. Ada dua icon tersebut ya. Kita klik OK. Berarti ini sudah berada di tengah-tengah. Bagaimana agar kita menambahkan beberapa shapes lagi, tapi ini tidak tersentuh seperti ini. Ketika icon kita tersentuh seperti ini, maka akan menggeser seperti itu. Bagaimana agar tidak menggesernya? Yang perlu kita klik adalah menu player yang berada di atas ini ya teman-teman. Menu player kita klik, kita pilih menu kunci atau gembok ya teman-teman. Kita sambil klik ini agar berwarna merah. Klik OK, kita klik di sembarang tempat, contoh seperti ini. Maka kita geser-geser, tidak ada gerakan di icon tersebut. Sudah aman, maka kita bisa menambahkan shapes atau lainnya. Contoh aku mau menambahkan draw, kita pilih draw. Misal kita kasih warna hitam, kita pilih draw seperti ini, atau bagaimana itu terserah teman-teman. Oke. Untuk memilih atau menambahkan shapes, maka kita pilih shapes. Kita ukurannya kotak boleh. Contoh seperti ini. Misal kita mau kasih ganti warna, kita bisa ganti warna. Pilih color, lalu pilih warnanya. Misal gradients, kita juga bisa. Pilih gradients yang seperti apa, itu udah ada pilihannya. Contoh transparan dan hitam. Untuk mengatur warna hitamnya berada di posisi atas atau bawah, kita bisa klik tanda plus yang ada di sebelah pilihan tersebut. Contoh aku mau ngasih warna hitam di sebelah kanan. Oke, di sebelah kanan. Nah, maka seperti ini kita bisa mengaturnya ya teman-teman. Misal warnanya tidak hitam juga bisa. Kita bisa pilih warna di menu bawah sini.
Contoh mau warna merah. Oke. Nah, seperti itu contohnya ya teman-teman. Kita klik oke. Nah, seperti ini. Bagaimana sih agar icon tersebut tidak menggeser-geser lagi? Ya, kita sama, yaitu pilih player, lalu kita pilih gembok seperti ini. Kita klik OK, maka tidak akan menggeser-geser lagi. Itu hanya contoh ya teman-teman. Teman-teman bisa memvariasikan sendiri nantinya. Oke, untuk memberikan beberapa garis, contoh teman-teman ingin memberikan beberapa garis yang ada di icon tersebut. Kita pilih bezier. Nah, seperti ini. Untuk menambahkan beberapa lekukan lagi, kita maka pilih yang plus. Nah, maka akan terdapat tambahan-tambahan yang ada di sini. Namun, ketika kita tidak akan memilihnya atau kita mengurangi lekukan tersebut, kita pilih X ini, menu yang ada di bawah. Untuk mengubah lekukan, kita bisa pilih menu yang ada di tengah-tengah ini. Contoh, dibuat lurus, kita bisa tarik itunya seperti ini. Atau kita masukkan ke dalam sumbunya. Nah, seperti ini ya. Maka lekukan itu akan berbentuk lurus. Tidak ada lekukannya seperti ini. Nah, tidak ada lekukannya yang seperti ini ya, teman-teman. Seperti itu. Misal ingin mengubah posisinya, kita bisa pilih menu yang ada di paling kanan. Kita bisa geser ke atas, bisa geser ke samping, ke bawah, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya ketika kita ingin menambahkan huruf atau tulisan, kita bisa pilih menu huruf A ini yang ada di bawah. Kita klik, lalu kita pilih teks, tanda plus ini, lalu kita pilih edit. Nah, untuk mengeditnya kita bisa menulis atau mengetik beberapa kata-kata. Contoh, congratulations. Contoh ya teman-teman ya. Nah, ini kita bisa geser ke sini, atau kita bisa memperbesar juga. Di sini ada beberapa menu edit icon huruf, sangat banyak sekali di sini. Kita bisa pilih satu persatu. Contoh, ketika kita ingin menghapusnya, maka kita bisa klik delete. Ketika kita ingin mengcopy kata-kata tersebut, berarti kita klik copy seperti ini contoh. Nah, maka kopiannya akan muncul. Ketika kita ingin menghapus kopian tersebut, kita bisa dihapus delete. Nah, seperti ini. Ketika kita ingin mengedit sebuah icon, maka icon tersebut tidak boleh berstatus terkunci ya teman-teman ya. Maka harus terbuka gemboknya. Nah, agar kita bisa klik. Nah, maka kita akan mendapatkan menu-menu untuk pengeditan icon tersebut. Contoh, kita ingin meletakkan tulisan tersebut di bawah icon yang pernah kita terapkan di situ. Contoh pada shapes gradient ini. Contoh di bawahnya ya teman-teman, maka kita bisa pilih to back. Nah, seperti ini. Misal di atasnya kita pilih to front. Nah, seperti itu. Untuk mengatur posisi, kita bisa pilih position atau relative position. Ketika posisi otomatis di tengah, kita lebih baik memilih relative position seperti ini. Nah, ketika ingin mengatur posisi hanya menggeser sebagian kecil, maka kita pilih position. Contoh, ukuran pergeserannya 1px. Kita bisa pilih 1px atau sampai 30px. Itu terserah teman-teman, seleranya aja. Misal 5, kita bisa geser ke sini, ke samping kiri, atau ke samping kanan, atau ke bawah, atau ke atas. Untuk mengubah ukuran icon tulisan, kita bisa klik size. Nah, kita bisa pilih
ukuran segede apapun sampai 450 maksimalnya. Nah, untuk menyesuaikannya kita bisa pilih sekitar ukuran 60 yang biasa dianjurkan oleh Pixel Lab atau ukuran 55. Itu selera teman-teman. Contoh aku mau pilih 130. Nah, seperti ini. Nah, lalu ada padding. Padding itu apa? Padding adalah untuk mengukur kemiringan atau pergeseran dari tulisan icon tersebut. Misal pergeserannya ke kanan kita pilih yang atas, misal ke kiri kita pilih yang bawah. Nah, seperti ini. Karena ini pergeseran ke kanan, maka kita pilih ke right padding. Ketika ke kiri left padding, seperti itu. Nah, untuk mengubah warna kita bisa pilih color atau misal gradient, kita juga pilih gradient, tidak masalah. Nah, tekstur ini apa sih? Tekstur ini ketika kita akan memilih isi dari icon tersebut diisi dengan sebuah gambar atau apa. Contoh ya, kita klik tekstur. Kita pilih dari galeri ya, berarti dari perangkat yang kita punya. Oke, klik, maka kita akan memilihnya. Contoh di sini aku akan memilih icon batik seperti ini. Nah, maka tulisan tersebut berisi batik seperti itu. Nah, seperti itu contohnya ya, teman-teman. Nah, seperti itu. Lalu ada opacity. Opacity itu ada di menu shapes dan ada di menu text. Kita bisa pilih opacity ketika ingin memberikan transparansi pada icon yang kita miliki. Contoh, kita ingin opacity-nya itu 5% atau 50%. Nah, maka tulisannya tidak begitu jelas. Ketika kita memilih 100%, maka akan terlihat jelas seperti itu. Contohnya, rotate itu apa? Adalah sebuah rotasi atau perputaran seperti ini atau seperti ini, seperti itu. Nah, untuk mask kita ini hanya menutupi atau menghapus sebagian dari icon yang kita miliki. Nah, untuk mask ini menunya ada di menu teks dan menu shape seperti itu. Untuk mengubah font, kita pilih font. Kita bisa pilih di sini berbagai banyak font seperti itu. Untuk style kita bisa pilih klik style. Contoh penebalan huruf, kemiringan huruf, atau menambahkan garis bawah atau nah seperti ini. Ketika kita ingin melekukkan teks, maka kita bisa pilih curve. Nah, contoh seperti ini atau seperti ini bisa kita pilih. Untuk background, contoh kita ingin mengasih background pada teks, kita bisa klik background, enable, bisa kita pilih backgroundnya apa terserah kita. Ketika kita ingin meratakan tengah atau meratakan ke kiri saja atau ke samping saja, kita bisa klik ini, menu ini, kita pilih. Contoh rata tengah, rata kiri, rata kanan, bisa semuanya. Sedangkan stroke, kita dapat memberikan line atau garis tepi pada teks yang kita miliki. Dimana kita pilih enable, kita bisa pilih stroke-nya misal putih atau merah atau lain sebagainya seperti itu. Shadow adalah untuk memberikan bayangan seperti yang ada di menu shapes tadi. Nah, seperti ini contohnya. Ketika kita memiliki icon yang relatif kecil, contoh segini, ukurannya contoh 25. Kita akan susah memberikan atau mengeditnya, maka kita dapat memilih icon pembesar yang ada di atas ini.
menu pembesar yang ada di atas. Kita bisa klik, maka kita akan bisa geser seperti ini, perbesar contoh. Nah, maka tampilannya akan terlihat besar. Nah, karena ini tidak bisa kita edit, maka kita klik lagi menu pembesarnya. Nah, maka kita bisa geser ke atas, geser ke samping, ikonnya akan kita ubah seperti itu. Untuk mengecilkannya seperti apa? Untuk mengecilkan otomatis, kita pilih menu pembesar lagi, kita langsung klik pada nomornya. Nah, maka akan mengecil menjadi 100% saja. Nah, untuk memberikan bantuan garis, kita bisa pilih menu garis yang ada di sini. Nah, seperti itu. Contoh, kita ingin memberikan ini berada di garis tengah seperti ini. Nah, seperti itu, atau bagaimana? Seperti itu. Setelah seperti itu, bagaimana sih kita bisa menyimpannya? Untuk menyimpan hasil dari yang kita buat, maka kita pilih menu simpan yang ada di atas ini. Klik save image yang ini yang bawah. Kita bisa pilih mau format JPG atau PNG atau JPG. Nah, seperti itu. Untuk dimension kita bisa pilih ultra, bisa pilih very high, medium, low, custom, dan lain sebagainya. Karena aku memilih custom, maka aku pilih custom. Maka dapat kita save to gallery untuk mengesavekan di galeri. Oke deh, jadi maka icon yang kita punya ini sudah tersimpan di galeri. Nah, bagaimana untuk menyimpan di perangkat Pixel Lab saja? Kita bisa pilih menu save project yang ada di atas ini, supaya kita lain waktu bisa mengeditnya kembali. Kita kasih nama, misal logo lokasi, klik OK. Kita tunggu sebentar, maka sudah tersimpan. Kita bisa cek di sini di menu 3 lingkaran itu untuk memilih my project. Nah, di sini ada beberapa project-project yang saya miliki. Ada berbagai pamflet dan desain-desain baju. Nah, maka udah tersimpan yang kita miliki itu di sini. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, maka kita bisa edit-edit lagi tuh. Nah, kita buka status gemboknya seperti itu. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat tutorial dari aku ini.